الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آيات الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, hidayah serta nikmat, Allah ringankan langkah kita, Allah tunjukkan hati kita, Allah cerahkan pikiran kita, sehingga kita bersama-sama berkumpul dalam rangka salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul di dalam kehidupan sehari-hari, dan berharap nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib secara pribadi berwasiat kepada diri sendiri dan pada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang apa itu takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab dengan bertanya, "Pernahkah engkau ya Umar berjalan melintasi jalan yang berduri?" Kata Ubay. Umar menjawab, "Pernah Ubay." "Lantas apa yang engkau lakukan ya Umar?" Apa kata Umar? "Aku berjalan dengan penuh kehati-hatian dan penuh kewaspadaan. Itulah takwa," kata Ubay bin Ka'ab. Ketika kita mampu menjalani kehidupan kita
membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang maksiat, mana yang mungkar. Itulah takwa. Ada kisah menarik dari seorang legenda petinju dunia bernama Muhammad Ali. Muhammad Ali ketika kemanapun dia pergi selalu membawa yang namanya korek api atau mancis, padahal beliau tidak merokok. Tujuannya apa? Ketika beliau hendak melakukan maksiat, beliau bakar telapak tangannya. Dan apa yang dirasakan? Beliau tidak bisa menahankan panasnya api. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka yang apinya 100 kali lipat. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita mawas diri di dalam melakukan kehidupan ini. Gambaran orang bertakwa Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran. Salah satunya Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sa'autikum warisa wa libasut taqwa zalikal khair. Apa kata Allah? Ya bani Adam, hai anak cucu Adam, sesungguhnya aku telah menurunkan kepadamu pakaian libas untuk menutup auratmu, dan warisa, dan pakaian indah sebagai perhiasan. Dan pakaian yang terbaik kata Allah adalah pakaian takwa. Ibnu Qayyim meriwayatkan dari Auf, dari Ma'bad al-Juhani, bahwa yang dimaksud dengan pakaian takwa, libasut takwa, adalah al-haya, malu. Kalau libas tadi pakaian yang menutupi aurat kita, itu yang sifatnya fisik, zahir, kelihatan. Tapi ada pakaian yang tak terlihat, yang sifatnya batin. Nah, yang ini kadang-kadang kita abaikan. Apa tadi libas taqwa? Al-haya, malu. Ketika kita malu mengambil bukan yang hak, yang milik kita. Ketika kita malu melakukan dosa-dosa. Inilah al-haya, malu kita kalau kita melakukan kemaksiatan. Begitu juga Ibnu Abbas ketika mendefinisikan pakaian takwa, bahwa yang dimaksud dengan libasut takwa itu adalah amal saleh. Amal saleh bisa juga segala yang Allah ajarkan dan tunjukkan. Jadi untuk menutup pakaian batin kita dengan apa? Dengan amal soleh. Untuk meningkatkan ketakwaan dengan amal soleh. Ada satu amal kata Allah yang dapat mengekalkan pelakunya di surga. Allah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Apa kata Allah? Al-mal wal banun, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi kata Allah apa? Ada amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, kata Allah, dan lebih baik menjadi harapan. Apa itu? Al-baqiyatus salihah. Khatib menggarisbawahi kalimat al-baqiyatus salihah. Secara lugawiyah, al-baqiyatus salihat itu adalah amal-amal yang baik lagi kekal. Apa kata ulama Utsman bin Affan ketika menjelaskan makna al-baqiyatus salihat? Beliau menjelaskan dengan al-baqiyatus salihat itu adalah 5 kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwata illa billah. Zikir yang sering kita baca selesai salat, itulah yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihah. Begitu juga Sa'ad bin Jubair menjelaskan yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihah itu adalah salat 5 waktu. Maka beruntung mukmin yang menjaga salatnya sehari semalam 5 waktu. Kenapa kata Rasulullah, amalan yang utama yang dihisab nanti di yaumil akhir, kata Rasulullah, adalah amalan salat. Kalau salatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Kalau salatnya buruk, buruklah amalannya. Itulah yang dimaksud al-baqiyatus salihah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihah itu adalah kalimat yang baik, perkataan yang baik, apakah itu zikir ataupun dakwah. Kita ini kan saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hari ini kita diingatkan, berpulangnya jamaah masjid ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang perlu kita persiapkan? Bekal nanti. Sebaik-baiknya bekal, kata Allah, bekal takwa. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Dan pendapat yang paling umum tentang al-baqiyatus salihah menurut Ibnu Jarir adalah ibadah yang sifatnya umum atau khusus, ibadah mahdah atau ibadah ghairu mahdah. Apakah itu salat, puasa, zakat, atau ibadah haji, atau ibadah yang nilainya ibadah. Nah, mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menjadi renungan kita, menjadi muhasabah, introspeksi diri, agar kita mempersiapkan kematian kita agar lebih baik dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu ammanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsih. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah wa arinal batila batila warjuna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fi rizqih wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan wa ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najah minan nar wal 'afwa 'inda al hisab
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa zkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.